Kenapa? Kenapa harus mencontoh Rasul? Kenapa harus beliau? Rasulullah Muhammad SAW sebelum diciptakan, sebelum lahir di muka bumi, Rasulullah sudah disebutkan sama Allah. Sudah disebutkan, belum lahir. Buka kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Gak duwe sampe no gak tau kafir. Ayo coba Google. Yang bisa internet, tolong ketik. Yang bisa internet ke Google, tolong ketikan saya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Biar tahu jenengan, Rasulullah sudah disebutkan di Taurat. Ah ya betul. Jadi surat 7 ayat 16-17. Qala bima agwatani la udana lakum siratal mustaqim. Iblis tuh sudah ngomong, karena aku ini sesat ya Allah, maka hamba-hambamu akan aku hadang dari petunjukmu yang lurus. Kemudian 17-nya, summa la'aitanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah akan mendatangkan sedikit hambamu yang benar-benar takwa dan bersyukur, yang banyak dibuat belear. Iblis dulu di Eropa luar biasa Pak. Iblis itu kalau main dulu di Eropa, di Amerika, mobil. Sekarang iblis itu ngeluh ngerasa anak Eropa sama Amerika. Tiap hari orang masuk Islam 3, 4, 5 orang, pertumbuhan per tahun 300%. Iblis ini ngeluh nang kono. Wih, saiki wong Eropa, wong Amerika iki wangil. Wakil nang Indonesia remuk redam sekarang. Nggak karu-karuan, terutama dalam ranah akidah. Sementara akidah itu adalah kunci utama. Rasul bilang apa? Bikauli, diucapkan. Bikolbi, biamali. Kalau amalan yang salah, gak diterima. Jangan suka gaya. Buat amalan, buat ini, mengatasnamakan ini itu yang tidak dalam ketetapan Allah. Buka Quran halaman 304. Halaman. Lembarnya sebelah kiri. Halaman, ben tajak neng halaman nih, tajak neng halaman. Nah, kalau nanti tidak kenal halaman Quran ya, ketemu. Itu surat apa? Surat 18 Al-Kahfi, ya kan? Lihat ayat 103. Apa kata Allah? Kul hal nunabbi'ukum bil aktsarina amala. Kemudian 104-nya, alladzina dhalla sya'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsyabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa artinya? Muhammad bilang, apakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya? Apa ruginya? Orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira sudah berbuat kebaikan. Tapi kalau tidak datang dari Allah, lengkapi sekalian 105-nya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'malahum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak akan memberikan penimbangan amal sedikit pun. Tadi sudah dikatakan Allah di 14, 18. Layak dirunami maka sabu alasai, tidak bisa memberikan pertolongan. Jadi jangan gaya-gaya. Cukup ketakwaan itu dengan liyahkum bainahum ayakulu sami'na wa ata'na. Buka Quran halaman 42, wis ben halaman. Ketemuan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitawhid wa yu'min billahi faqad tamsaka bil urwatil wusqalan fisa malaha wallahu samiul alim. Jelas kalimat Allah, tidak ada paksaan, terserah kamu. Tapi siapa yang berpegang teguh pada tali ajaran yang disampaikan Rasul Muhammad SAW, yang disampaikan pada kita ini, itu yang selamat. Itu yang selamat. Jangan sampai kita besok menyesal. Kenapa harus mencontoh Rasul?
Kenapa harus beliau? Rasulullah Muhammad SAW sebelum diciptakan, sebelum lahir di muka bumi, Rasulullah sudah disebutkan sama Allah. Sudah disebutkan, belum lahir. Buka kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Gak duwe sampean gak tau kafir. Ayo coba Google. Yang bisa internet, tolong ketik. Yang bisa internet ke Google, tolong ketikkan saya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Biar tahu jenengan, Rasulullah sudah disebutkan di Taurat. Dan itu disampaikan kepada Nabi Musa, nabinya yang paling diagungkan di Yahudi. Udah ketemu? Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Sudah ketemu? Udah. Ini kalau saya salah tolong dibenarkan ya. Seorang nabi akan aku bangkitkan di tengah-tengah kalian dari saudaramu sendiri, sepertimu Musa. Betul. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Benar. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Benar. Maka taatlah dia. Benar. Tuh. Rasulullah belum lahir. Rabbuna wa ta'ala sudah bilang kepada Bani Musa, Musa, besok Nabi tidak lagi tak ambil dari Bani Israel, tapi aku tetapkan dari Bani Ismail, saudaramu sendiri. Karena Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Rasul Musa, Rasul beliau, itu nazabnya Ishak. Rasulullah Muhammad SAW nazabnya Ismail. Ini maknanya. Kemudian Allah katakan sepertimu Musa. Apa makna kata sepertimu Musa? Bertemu dengan Allah. Itu makna sepertimu Musa. Karena Nabi yang bertemu dengan Allah hanya dua orang. Bertemu loh, benar-benar bertemu. Walaupun keduanya tidak mampu melihat Allah kasat, tapi bertemu. Itu cuma dua. Al-Baqarah 51 sampai 56 itu pertemuan antara Nabi Musa dan Allah Rabbuna wa Ta'ala di Gunung Kawi. Ya. Oh tuh Gunung Sinai, tak pikir pindah nang Nusantara kene Gunung Kawi. Nah, kemudian pertemuan antara Rasul Muhammad SAW dengan Allah di surat 53 mulai ayat 14 sampai 18. Wa abasrom sidratul muntaha, firman Allah. Benar-benar Rasul dibawa ke sidratul muntaha dan bertemu dengan Allah. Kemudian Allah katakan apa tadi? Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Buka surat 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasul Muhammad SAW Al-Quran itu menurut keinginan dan hawa nafsunya. In huwa ila wahyu yuha. Semua yang Rasul mengucapkan itu wahyu dariku, kata Allah. Karena Allah meletakkan firman-Nya di lisan beliau. Ini kita disuruh nyontoh beliau, nggak usah nyontoh yang lain. Sampai nyontoh yang lain alamat nyenyek tuh.